Setelah Yu Daoseng mengetahui pengaturan Floraline, dia terdiam beberapa saat. Cara ini agak terlalu sederhana dan kasar, dan langsung menunjuk ke inti masalah. Jika Anda mengakui status Mahkamah Agung, Anda harus mematuhi perintah. Jika tidak bisa, maka Anda adalah pengkhianat Mahkamah Agung, dan itu wajar untuk dibunuh. Antara. Meskipun setiap orang memiliki hasil dan pendapatnya masing-masing mengenai hal ini, pada intinya hal ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Mereka hanya akseptor biasa, pasif menerima perintah atasannya. Itu saja. Hal yang paling sulit dipahami bagi Yu Daoseng adalah setiap adegan yang mungkin muncul setelah perintah ini. Lagi pula, dalam kesadaran Yu Daoseng, utusan ilahi ini tidak bisa begitu saja menuruti perintah Floraline. Berdiri di sana, melakukan persis seperti yang diminta Floraline. Akan ada orang yang tidak bahagia saat itu. Namun, Yu Daoseng tidak berniat untuk tinggal di Kam lagi. Perintah ini pada dasarnya mengumumkan bahwa Floraline akan mengurus sendiri hantu-hantu dalam ini, dan itu adalah metode berdarah. Yu Daoseng tidak cukup bodoh untuk merebut kekuasaan dengan Floraline. Itu jelas tidak mungkin, dan melakukan itu hanya akan membuat pandangan Mahkamah Agung tentang kuil penguasa cahaya menjadi lebih ekstrim. Jelas, ini bukan jawaban yang diinginkan Yu Daoseng. Setengah jam setelah perintah Floraline dikeluarkan, Yu Daoseng langsung mengundurkan diri dan meninggalkan Kam bersama orang-orang percaya di kuil penguasa cahaya. Sepanjang perjalanan kembali ke kota Terapung Lin. Dalam perjalanan kembali, Hercules datang dengan rasa ingin tahu. Yu Daoseng, kamu mengatakan apa yang terjadi pada orang-orang ini? Mengapa kamu tiba-tiba memberontak terhadap Mahkamah Agung? Yu Daoseng mengintip sekeliling, dan kemudian mentransmisikan suaranya. Ini sesederhana kedengarannya, tetapi juga rumit. Ambillah kamu dan aku sebagai contoh. Jika tidak ada Lord of Light, situasi seperti apa yang akan kita hadapi sekarang? Bisakah kita mendapatkan perawatan saat ini? Jika tidak ada jaminan, roh jahat apa yang akan menipu kita untuk memeras nilai? Kami tidak memahaminya sekarang. Faktanya, itu karena Lord of Light telah memberi kami terlalu banyak kemudahan dan manfaat. Kami tidak memiliki ketidakpuasan dengan Lord of Light, atau bahkan sedikit keengganan. Hanya dengan cara ini kami dapat menerima semua ini dengan aman. Apakah Anda mencoba orang lain? Hercules terdiam beberapa saat, lalu bertepuk tangan. Aku tahu maksudmu. Aku dulu di desa, dan ada seorang pandai besi yang selalu menggertakku. Saat itu, aku berpikir bahwa ketika aku bisa mengalahkannya, aku akan menjadi pandai besi. Permintaan sederhana seperti itu membuat Yu Daoseng geli, dan menepuk pundak Hercules, kata Yu Daoseng. Kamu hanya perlu mengingat satu hal. Selama 3000 tahun pencerahan, aku telah memahami sebuah kebenaran, yaitu, penguasa cahaya jelas merupakan keberadaan yang unik, dan satu-satunya orang di dunia ini yang patut disumpah untuk diikuti. Keduanya mengobrol sepanjang jalan, dan ketika mereka kembali ke Lin Floating City, mereka melihat bahwa Matt telah lama menunggu di tembok kota. Melihat mereka kembali, Matt langsung menghampiri mereka dengan wajah dingin. Teleportasi, tempatkan di Kam kuil utama Dewa Cahaya. Yu Daoseng sedikit terkejut, hanya membuka mulutnya untuk bertanya. Ingat bahwa dia belum membuktikan identitasnya, dan segera berteleportasi ke Kam dengan tujuan kuil Dewa Cahaya. Setelah beberapa saat, ratusan orang berkumpul, dan tidak ada yang tersisa di langit. Matt merasa lega dan berteleportasi kembali ke Kam, menepuk pundak Yu Daoseng. Bagus kamu bisa kembali dengan selamat, kamu hampir jatuh cinta. Yu Daoseng terkejut dan bertanya pada Matt apa yang terjadi sebelumnya. Matt menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, tidak ada yang perlu dikatakan, yaitu, setelah Anda pergi, beberapa orang percaya menemukan Anda terbaring di gunung gantung yang berlumuran darah. Saya berencana untuk membawa seseorang ke Kam Floraline untuk bertanya, dan kebetulan saya bertemu Anda kembali. Meskipun Matt mengatakannya dengan jelas, ketika dia mengetahui informasi yang salah ini, dia jelas lebih marah daripada yang lain, dan dia harus menyatakan perang secara langsung. Dapat dilihat bahwa Matt juga orang yang melindungi kekurangannya. Aku melihat Matt menatap Yu Daoseng setelah beberapa saat terdiam. Kalian kembali untuk istirahat dulu. Aku harus mengurus masalah ini. Ngomong-ngomong, apa yang terjadi dengan Floraline? Yu Daoseng secara singkat menyatakan apa yang telah dia ramalkan, dan Matt mengangkat alisnya. Kali ini agak rumit. Yu Daoseng, kamu duduk di Lin Floating City untukku, dan aku akan keluar untuk memeriksanya secara langsung. Melihat bahwa Matt benar, Yu Daoseng memberitahu tebakannya tentang ilusi, dan kemudian pergi. Matt mendapat beberapa informasi, lalu bangkit dan meninggalkan Lin Floating City bersama beberapa orang di tim penegak hukum. Hanya ada 5 orang yang mengikuti Matt. Seperti Matt, kelima orang ini semuanya terbuat dari senjata. Meski tidak secanggih senjata yang digunakan Matt, fungsi dasarnya ada. Sekelompok 6 orang terbang di langit, dan Matt memerintahkan langsung melalui transmisi suara. Senjatamu tidak memiliki kemampuan untuk melawan sarana jiwa. Sekarang kamu akan menutup persepsimu tentang dunia luar dan mengaktifkan kesadaran perlindungan dari lingkaran sihir. Ingat,
Apapun yang kamu lihat, jangan panik. Ilusi. Selama kita tidak mengacau, kan? Tidak ada peluang untuk sukses. Setelah hening beberapa saat, Matt membawa ke 6 orang itu ke sekitar gunung gantung, lalu berbalik dan langsung turun. Terbang menuju ruang dalam yang tak berujung di bawah. Tepat setelah Yu Daoseng meninggalkan kota terapung, Matt mendapat informasi penting dari mata sekelompok keluarga. Mereka melihat seseorang terbang dari luar angkasa di bawah. Informasi ini secara langsung menyebabkan Matt berkeringat dingin. Mungkin terakhir kali orang-orang itu mengandalkan ruang angkasa untuk menanyakan informasi itu, dan kemudian pergi dengan linglung, dan akhirnya hampir mengendalikan Lord of Light. Dan untuk ruang dalam yang tak berujung ini, tidak ada catatan di kota terapung, dan bahkan Ren di kota terapung luar tahu sedikit. Ren sangat yakin bahwa tidak akan ada makhluk di bawah ruang yang dalam ini. Tapi bagaimana menjelaskan penemuan keluarga? Keluarga ini tidak punya alasan untuk berbohong kepada mereka sekarang. Dalam perjalanan ini, Matt harus dengan tegas menerapkan filosofi bertarungnya sendiri, memperluas dan mencaplok langkah demi langkah, dan harus memastikan lokasi retret yang aman. Lokasi ini adalah kota terapung Lin, dan Matt tidak akan pernah membiarkan apapun memata-matai mereka secara tidak hati-hati di bawah. Embusan angin bertiup ke arahnya, dan hanya ada bintik hitam kecil di kota terapung Lin di belakangnya, dan sekelilingnya sunyi senyap, hanya suara angin yang bersiul di telinganya. Ini sebanding dengan keheningan-keheningan, seolah-olah pisau tertancap di dada, membuat orang terengah-engah.